Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiatul Umaymah dari kelompok 1 yang beranggotakan Natasha Salsabila dan Rizky Ilham Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu sebagai pemahaman tentang pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Indonesia yang diharapkan mewujudkan masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perbuatan individu dan anggota dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan istilah yang berbeda. Ada yang memberinya nama dengan pendidikan kewarganegaraan, bahkan ada juga yang memberikan namanya dengan pendidikan demokrasi. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dimulai dengan nama kewarganegaraan pada tahun 1957, dilanjutkan dengan nama Pancasila dan UUD pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Dilanjutkan dengan nama pendidikan masyarakat pada tahun 1965 dan diganti dengan pendidikan nasional pada tahun 1968 sampai dengan 1969 kurikulum. Selanjutnya diganti dengan PKN dan hukum pada tahun 1973. Diganti lagi dengan nama pendidikan kewirausahaan pada tahun 1989 sampai dengan 1999 dan pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sayangnya pada periode ini hakikat pendidikan nasional dan pendidikan kewarganegaraan terdistorsi dan intervensi oleh kepenguasaan yang masa lalu digunakan penguasa untuk memperluas kekuasaan dan menciptakan status quo. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha Salsabila. Waktu dan tempat saya persilakan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikannya bertujuan membentuk karakter warga negara Indonesia menjadi cerdas, terampil, dan setia kepada negara dengan nilai dan moral yang tinggi, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Memelihara sikap kritis dalam menyikapi persoalan-persoalan kewargaan, selalu berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bertindak bijaksana sehingga tercipta akhlak yang baik dalam masyarakat Indonesia dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di perguruan tinggi dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang bangsa dan kesadaran berbangsa untuk bela negara, dan berdasarkan Pancasila memiliki mentalitas, sikap, dan pola perilaku cinta tanah air. Semua itu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak terpecah belah. Oleh karena itu, ada pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kesadaran peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Patriotisme merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara. Dengan cinta tanah air, serikat mahasiswa rela melakukan sesuatu untuk negara, termasuk membela negara dan melindungi sumber dayanya. Kita telah melihat banyak pelecehan terhadap kebanggaan nasional akhir-akhir ini, termasuk pelanggaran perbatasan negara lain, penganiayaan atas tenaga kerja dari Indonesia, mengaku bahwa budaya yang ada di Indonesia sebagai budaya bangsa negara lain, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Nomor 3. Hal yang dikaji dalam pendidikan kewarganegaraan.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 39 Ayat 2 mengatur bahwa muatan kurikulum untuk setiap jenis pendidikan, jalur, dan jenis jenjang harus memuat A. Pendidikan Pancasila, B. Pendidikan agama, C. Pendidikan kewarganegaraan, termasuk pendidikan dasar Pertahanan Negara atau PPBN. Pendidikan kewarganegaraan salah satu mata kuliah inti di atas. Dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kompetensi dasar tentang hubungan kewarganegaraan dan negara, serta pendidikan persiapan bela negara untuk menjadi warga negara kepada siapa negara dan negara dapat bersandar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.